Selamat pagi, Smart Listener. Selamat hari Jumat. Dan kembali kami hadir menemani Anda di hari yang spesial ini, tepat di tanggal 30 Mei 2025 dalam program Smart Happiness. Saya Tasya Rustam akan temani Anda, dan kita akan undang bersama dengan pembicara kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Tasya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Arfan, gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia. Kita pancarkan juga kebahagiaan untuk Smart Listeners, Pak Arfan, di hari ini, di momentum di mana cuti bersama ya. Mungkin ada juga Smart Listeners yang di kesempatan kali ini di rumah mendengarkan, atau juga ada yang sedang di perjalanan untuk menuju ke kantor Anda. Dimanapun Anda berada, silakan bergabung di 0812 11 12 959 dalam program Smart Happiness. Di pagi hari ini kita membahas topik seputar flourish. Namun sebelum kita bahas topiknya, kita bahas dulu lagunya Pak Arfan, yang tadi dibuka dengan asik banget karena lagunya cukup upbeat begitu ya. Semoga bisa memboosting semangat Anda di pagi hari ini. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Tasya. Ini lagu yang sangat bagus ya, baik beatnya oke banget, kemudian juga liriknya juga kalau kita perhatikan oke banget ya, sesuai dengan topik yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu flourish. Nah, ini lagu Natasha Bedingfield ini juga sudah ditonton di YouTube itu lebih dari 168 juta orang ya gitu. Jadi pasti teman-teman semua banyak yang sudah cukup familiar dengan lagu ini. Nah, lagu ini menceritakan tentang pentingnya yang namanya kebebasan, kemudian potensi diri, dan juga keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Lagu ini sebetulnya ditulis oleh Natasha sebagai hadiah untuk adik laki-lakinya gitu, yang menekankan bahwa setiap orang itu sesungguhnya, kalau boleh dibuat sebuah analogi, itu kayak halaman kosong ya, kayak buku itu masih kosong gitu ya, dan kita harus membuat ceritanya sendiri ya, untuk bisa memahami dan mengetahui siapa sesungguhnya diri kita. Nah, ini jadi nanti sesuai dengan topik kita. Flourish itu kan artinya tumbuh, berkembang gitu ya. Jadi still unwritten gitu. Kita tuh harus melihat diri kita itu still unwritten. Ya, jadi buku itu kita lagi tulisin nih halaman pertama, hari ini kita tulisin satu halaman, besok satu halaman lagi. Halaman itu masih kosong. Jadi akan sangat tergantung dari diri kita sendiri, kita mau nulis apa gitu. Mau nulis sesuatu yang positif atau yang negatif, yang membangkitkan semangat atau yang mellow, yang meratapi nasib, itu it's all up to you gitu. Itu makanya ini inti dari lagu Natasha itu unwritten tulisannya. Belum ada, belum ditulis gitu ya. Coba kita lihat syair dari lagu ini. I'm unwritten ya. Aku tidak tertulis. Can't read my mind, I'm undefined. Juga tak tertebak, aku tak terdefinisikan. I'm just beginning, aku baru saja memulai. The pen's in my hand, ending unplanned. Pena di genggamanku dan akhirnya tak terencanakan. Staring at the blank page before you, aku menatap halaman kosong di hadapanmu. Open up the dirty window, kubuka jendela yang kotor. Let the sun illuminate the words that you could not find. Biarkan mentari menyinari kata-kata yang tak bisa kau temukan. Reaching for something in the distance, meraih sesuatu di kejauhan. So close you can almost taste it. Ya, dekat banget tuh, sehingga kamu hampir bisa merasakannya. Release your inhibition, lepaskan keraguanmu. Feel the rain on your skin, rasakan hujan di kulitmu. No one else can feel it for you. Nggak ada orang lain yang bisa merasakannya untuk kamu. Only you can let it in, hanya kamu yang bisa membiarkannya masuk. No one else, nggak ada orang lain. Can speak the words on your lips. Yang bisa ucapkan kata-kata di bibirmu itu nggak ada orang lain. Drench yourself in words unspoken. Keluarkan pikiranmu dengan keterbukaan. Today is where your book begins. Nah, ini penting nih. Today is where your book begins. Hari ini adalah cerita di mana cerita dalam bukumu itu dimulai gitu. Ya, the rest is still unwritten. Yang lainnya belum ditulis. I break tradition. Sometimes my tries are outside the lines. Nah, ini kita juga harus berani nih dalam flourish, nanti kita juga harus berani melanggar tradisi atau mindset yang mungkin sudah usang gitu, sudah harus diganti gitu. Jadi
kulanggar tradisi, kadang-kadang upayaku juga melebihi batas. Nah, kita emang harus tahu sebenarnya batas kita tuh di mana gitu. Karena kalau kita tidak pernah tahu, kita tidak akan pernah tahu kemampuan kita kalau kita tidak melanggar batas itu gitu. We've been conditioned, kita telah dikondisikan to not make mistakes, agar tidak berbuat salah. Nah, ini kan seringkali kita dibesarkan dengan jangan ini, jangan itu, gitu-gitu ya. Akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Itu menghambat yang namanya potensi yang kita miliki dalam diri kita. Jadi, we've been conditioned to not make mistakes. Kita telah dikondisikan agar tidak berbuat salah. Padahal kita hanya bisa berbuat benar kalau kita sudah berbuat salah. Itu nanti kita akan bahas itu ya. But I can't live that way. No, tapi aku nggak bisa hidup seperti itu. Nah, staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Aku menatap halaman kosong di hadapanmu, kubuka jendela yang kotor, kubiarkan mentari menyinari kata-kata yang tak bisa kau temukan, reaching for something in the distance, so close you can almost taste it, release your inhibition. Meraih sesuatu di kejauhan, sesuatu yang sangat dekat bahkan kamu hampir bisa merasakannya, lepaskanlah keraguanmu. Itu dari Natasha Bedingfield. Wow, luar biasa banget liriknya ya Pak Arfan ya. Dan semoga saja Smart Listeners mengikuti nih dari awal bagaimana Pak Arfan menjelaskan begitu ya Smart Listeners, bahwa liriknya powerful banget nih untuk kita, terutama mungkin yang semangatnya lagi loyo gitu ya Pak Arfan ya, atau mungkin kehilangan arah, atau mungkin kita mau tahu lagi nih, flourish ini jadi bukanlah akhir begitu ya Pak Arfan, tapi bagaimana proses, karena tadi juga Pak Arfan mengatakan bahwa ada banyak eksplorasi, ada proses eksplorasi di sana. Apakah iya benar demikian? Mungkin izin definisi flourish sendiri itu seperti apa sih? Izin dijawab di sesi selanjutnya. Tetap bersama dengan kami, Smart Listeners, dalam program Smart Happiness. Namun kami jeda dulu sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness. Di pagi hari ini kami undang Anda di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Kita masih membahas sebuah topik menarik, ini membahas flourish. Bagaimana topiknya dan akan seperti apa begitu ya Smart Listeners, kita tanyakan langsung kepada motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, agar kita satu persepsi nih, sebenarnya flourish itu apa sih kalau bisa didefinisikan dan dijelaskan kepada kami? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Saya pertama kali mendengar kata flourish ini dari seorang pakar dalam bidang psikologi positif, pakar happiness dari Amerika, namanya Profesor Martin Seligman. Martin Seligman ini adalah boleh dibilang sebagai pendiri psikologi positif. Ya, sebetulnya psikologi positif itu sudah ada sejak zamannya Abraham Maslow. Ya, jadi itu pendekatan ketiga, pendekatan yang lebih humanistik dalam psikologi. Tetapi kemudian Martin Seligman adalah orang yang banyak mempopulerkan psikologi positif ini dengan research, gitu, dengan penelitian, gitu ya. Jadi bukan hanya teori saja, tapi berbagai penelitian telah dia lakukan di area psikologi positif. Nah, saya pertama kali mendengar kata flourish itu dari Martin Seligman. Bahkan dia juga membuat buku dengan judul Flourish. Apa sih sebetulnya arti flourish itu? Kalau dalam bahasa Indonesia, flourish itu artinya bertumbuh atau berkembang gitu ya, atau berkembang pesat. Apalagi bersemi, menjadi versi terbaik dari diri kita. Ya, seperti analoginya tuh kayak atom gitu ya, Tasya ya. Kalau atom itu kita ledakan gitu, maka atom itu akan menyebar ke segala penjuru. Ya, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, segala penjuru. Nah, yang namanya manusia itu, ya menurut Martin Seligman, manusia yang bahagia itu adalah manusia yang bisa mengembangkan dirinya ke segala penjuru. Gitu ya. Jadi menjadi versi yang terbaik dari dirimu. Menjadi orang yang sebaik-baiknya, sekeren-kerennya, sehebat-hebatnya, sekompeten-kompetennya, semulia-mulianya gitu. Kira-kira begitu. Ya, jadi menyebar, bayangkan diri kita itu atom diledakkan menyebar ke segala penjuru, kan jadi gede sekali gitu. Nah, itulah yang namanya berkembang, yang namanya flourish gitu.
Dalam konteks saya gitu, atau dalam konteks kita di Indonesia ini, kalau saya mengartikan itu sebagai insan kamil sebenarnya gitu. Insan kamil itu adalah orang yang menjadi manusia yang terbaik, ya. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu menjadi versi terbaik sesungguhnya, walaupun Tuhan menciptakan kita itu masih dalam bentuk potensi. Jadi Tuhan itu tidak pernah membuat produk itu yang produk jadi gitu. Tuhan itu membuat segala sesuatu itu dalam bentuk potensi. Nah, kita sendiri kemudian yang diminta untuk mengembangkan potensi kita sampai menjadi insan kamil itu, menjadi manusia yang sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, semulia-mulianya itu. Nah itu, jadi kerjasama gitu. Tuhan sudah kasih sama kita potensi, tapi kalau kita membiarkan potensi itu idle gitu ya, menganggur saja, ya kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Potensi itu harus kita ledakan gitu dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi versi yang terbaik gitu. Dan itulah juga sesungguhnya kenapa kita mengatakan bahwa manusia itu adalah human being gitu. Being itu kan sebetulnya ing itu kan adalah continuous tense, present continuous tense kan. Itu berarti sedang gitu. Jadi manusia itu selalu human being, selalu dalam proses sedang berkembang, sedang bertumbuh. Jadi yang namanya berkembang, bertumbuh, belajar itu adalah dari mulai kita lahir sampai ke liang lahat gitu. Itu batasnya di situ gitu. Jadi memang tugas kita sesungguhnya kalau kita mau bahagia, tugas kita adalah menumbuhkan potensi terindah yang sudah dianugerahkan, dihadiahkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita kembangkan gitu. Jangan kita sia-siakan. Orang yang menyia-nyiakan itu tidak akan pernah bisa bahagia karena dia tidak akan pernah menjadi manusia yang terbaik. Dia tidak akan menjadi versi terbaik dari dirinya. Itu Tasya. Oke, baik. Ada kata kunci di sini yang saya catat begitu ya, Pak Arfan. Menumbuhkan potensi diri, begitu kan, agar bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Apa yang bisa kita lakukan jika kita ingin menumbuhkan potensi diri, dan apa sih sebenarnya yang disebut sebagai potensi diri? Apakah harus selalu yang kita good at it, yang selalu kita baik terhadap itu, atau namanya manusia kan untuk belajar sesuatu yang baru kan gak akan ada yang langsung jreng bagus begitu. Bisa kita bedakannya dari mana? Silakan Pak Arfan. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi nomor satu yang ingin saya bilang adalah kita harus menyadari ya bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, kalau orang Islam tuh ada tuh di Quran dibilang apa, khalaqtul insana fi ahsani taqwim gitu ya. Dan sesungguhnya aku telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah itulah yang namanya takdir. Kita itu takdirnya kayak gitu. Jadi manusia yang sebaik-baiknya. Tetapi Tuhan itu tidak menurunkan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya itu. Gitu. Tuhan menurunkan kita dalam bentuk potensi. Supaya kita mau berusaha. Supaya kita mau mengembangkan diri kita. Supaya kita mau mengeksplor batas-batas kita gitu. Jadi takdir kita adalah menjadi yang sebaik-baiknya. Itu takdir. Sehebat-hebatnya. Nah, kita yang sekarang ini kayak begini ini adalah nasib namanya, bukan takdir. Ini adalah nasib kita. Nasib itu adalah apa diri kita saat ini gitu. Itu namanya nasib. Nah, seringkali terjadi gap yang cukup besar antara takdir dengan nasib. Takdirnya menjadi manusia yang sebaik-baiknya, nasibnya cuma kayak begini aja gitu. Jadi ibaratnya kalau kita bicara Formula One itu, mobil Formula One itu, tahu nggak Tasya? Sebetulnya kecepatan maksimal dari mobil Formula One itu berapa? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nah karena nggak tahu, maka mobil Formula One ini katakanlah dia udah berjalan dengan kecepatan 100 km per jam. Itu cepat nggak? Cepet. Cepet kan? Oke, naikin lagi 150 km per jam. Cepet nggak? Cepet banget. Betulnya enggak. Oh. Itu masih lambat. Lambat dalam pengertian apa? Kalau kita mengukur dari potensinya. Betulnya mobil Formula One itu diciptakan dengan bisa mencapai kecepatan maksimal 371 km per jam. Wow. Ya. Nah, taunya dari mana? Kita tanya sama sang pencipta. Penciptanya siapa? Ya penciptanya Formula One itu kita tanya. Berapa sih sebetulnya Anda menciptakan Formula One ini? Kecepatan maksimalnya berapa? 371. Nah, pertanyaannya kita bisa nggak nanya sama pencipta kita? Kan nggak bisa kan? Itu masalahnya. Karena kita nggak bisa nanya, maka kita menyangka kalau kinerja kita hari ini 100 km per jam, kita menyangka itu sudah kinerja terbaik kita. Dan udah nggak bisa ditingkatkan. Nah betapa sayangnya kita cuma menyangka kita cuma 100 km per jam itu udah cepet. Atau bahkan misalnya 150 km per jam itu udah cepet.
Sayang banget gitu. Karena kecepatan kita sebetulnya kita diciptakan untuk 371 km per jam. Tapi kita nggak pernah tahu kan gitu. Nah itu masalahnya, sehingga kita punya nasib hari ini. Siapa Anda hari ini? Apa yang terjadi dengan diri Anda hari ini? Itulah yang namanya nasib Anda. Pertanyaannya, nasib Anda sama takdir Anda itu udah sama atau masih besar gapnya? Nah itu yang harus kita temukan dalam hidup ini. Kalau kita nggak pernah ketemu itu, kita nggak akan pergi kemana-mana. Tapi masalahnya kita nggak bisa bertanya. Ya kalau mobil Formula One, dia bisa bertanya sama penciptanya gitu, berapa sebenarnya. Tapi kalau kita kan nggak bisa nanya langsung. Sebetulnya kapasitasku ini berapa Tuhan? Apakah aku sudah memanfaatkan semua potensi yang Kau berikan kepadaku? Nah, karena masalahnya begini, ini juga sebuah masalah, Tasya. Tuhan sudah ngasih kepada kita 100, katakanlah begitu. Atau bayangkan tadi seperti mobil Formula One deh ya, 371 udah dikasih sama Tuhan sebagai potensi. Kita cuman memanfaatkannya 100. Pertanyaannya, apakah bisa kita disebut sebagai orang yang bersyukur? Enggak. Tuhan udah kasih segitu, kamu nggak manfaatin. Kamu manfaatin cuma 100, yang idle itu masih 270-an. Yang idle, lebih besar yang idle daripada yang sudah kamu manfaatin. Berarti kamu tidak bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang menerima semua pemberian Tuhan dan kemudian mengolahnya, memanfaatkannya untuk kebaikan dirinya dan untuk kebaikan sesama. Yang nggak bisa dilakukan, yang tidak kita lakukan gitu. Nah pertanyaan berikutnya dari Tasya tadi, kenapa saya bilang pertanyaannya bagus? Karena pertanyaan berikutnya, terus gimana caranya? Kita nggak tahu gitu kan. Ya, caranya adalah lakukan sesuatu yang belum bisa dan belum pernah kita lakukan. Nah, tetapi kecenderungan kita itu, kita hanya melakukan sesuatu yang kita udah pernah dan kita udah bisa. Dalam bahasa Tasya tadi adalah, what is your strength? What are your strength? Strength-nya kamu apa? Kekuatanmu apa? Kamu bagus di bidang apa? Dan ternyata kita hanya melakukan itu. Padahal kita tidak pernah tahu, gitu ya, bahwa kita bisa melakukan pekerjaan di bidang yang lain. Gitu. Jadi, lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Coba. Dan nanti Anda akan ketemu di batasnya di mana gitu. Misalnya tadi kecepatannya 100 km per jam. Coba lakukan lebih dari itu. Bisa nggak? 150 masih bisa. Oke, 200 masih bisa nggak? Masih bisa nggak? Terus Anda explore. Tugas kita dalam hidup itu adalah mengeksplor diri, mengeksplor potensi kita. Itu yang namanya pertumbuhan. Lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai siapa diri Anda. Lakukan sesuatu yang belum bisa Anda lakukan. Karena kalau kamu hanya melakukan sesuatu yang kamu bisa, maka kebisaanmu tidak akan pernah bertambah. Benar nggak gitu? Kalau kamu hanya melakukan apa yang kamu bisa, maka kebisaanmu tidak akan pernah bertambah. Kalau kamu ingin kebisaanmu bertambah, lakukan sesuatu yang kamu belum bisa. Dan kalau kamu melakukan sesuatu yang kamu belum bisa, maka kamu akan tahu bahwa diri kamu itu tidak seperti kamu yang sekarang. Kamu yang sekarang ini masih kamu yang sangat terbatas gitu. Masih kamu yang dibatasi oleh mindsetmu, masih kamu yang dibatasi oleh yang kamu sebut sebagai keahlianmu. Kan seringkali tadi kan Tasya bilang, kan setiap manusia punya hal yang positif, punya strength, punya keahlian. Jangan salah, apa yang kita anggap sebagai keahlian kita itu, jangan-jangan itu membatasi kita. Tidak mau melakukan sesuatu yang kita sangka bukan keahlian kita. Sesuatu yang kita sangka, kita nggak bisa. Padahal sesungguhnya kita bisa melakukan apapun yang mau kita lakukan. Karena apapun yang kita pikirkan, ini rumus juga nih. Apapun yang kita pikirkan, itu pasti bisa kita wujudkan. Karena everything in the world is created twice. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan 2 kali. Pertama, secara mental. Kedua, secara fisik. Jadi kalau mau menciptakan apapun, ciptakan dulu di pikiran. Nanti itu akan kejadian. Itu Tasya. Oke, baik. Ini jadi menarik sekali nih untuk saya, Pak Arfan. Pak Arfan tadi mengatakan demikian ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ya namanya manusia, kalau mau sukses, kalau mau maksimal begitu kan ya, manfaatkanlah apa yang sudah jadi gift, sudah jadi bakatnya. Makanya sering yang kita tes psikologi tertentu begitu. Oh, kamu tuh condongnya ke sini, kamu condongnya ke sini, begitu kan. Kalau kamu bisanya math, mungkin bahasamu jelek, atau kamu bisa bahasa atau art gitu, tapi mathnya jelek. Nah kan ini 2 hal yang kadang-kadang berseberangan nih, Pak Arfan. Padahal tadi Pak Arfan bilang bahwa sebenarnya kita mampu loh, bisa loh. Tapi ya itu, kenapa ini bisa terjadi dan ya itu,
kita jadi di kotak-kotakan begitu ya Pak Arfan ya. Silakan dijawab di sesi selanjutnya Pak Arfan. Kita izin jeda dulu sejenak, termasuk Anda smart listeners yang kami tunggu keikutsertaannya di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Kita akan kembali.